Shalom, ya puji Tuhan, hari ini kita dapat berkumpul kembali di rumah Tuhan dalam keadaan yang baik. Percaya selama 1 minggu ke belakang kita merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah habisnya. Sehingga pada hari ini kita datang untuk mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Pertolongan kita dalam ibadah yang kudus ini datang dari Allah pencipta langit bumi dan segala isinya. Ia setia terhadap ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Bapak, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat datang ke rumah Tuhan, membawa hidup kami untuk mempersembahkan di hadapan-Mu Tuhan, melalui setiap pujian kami, melalui setiap penyembahan kami. Dan terlebih kami akan kembali untuk diberikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami terima hari ini dapat membuat setiap kami yang hadir dapat semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan kehidupan kami semakin berbuah dan berdampak dimanapun kami berada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pelayan-Mu pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami siap untuk memulai ibadah hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang penuh dengan sukacita, amin. Karena kita tahu kita punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang gak pernah tinggalkan kita, amin. Mari langit dan bumi pujilah Tuhan. Kita mau puji Dia, kita mau angkat tangan kita mau sembah Tuhan, amin. Mon. Hey.
Terpujilah namamu Tuhan. Hey, tepuk tangan sama-sama lagi yuk. Asik. Mari katakan terpujilah. Say, terpujilah namamu Tuhan. Kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah, Pujilah namamu Tuhan, kau ajaib. ajaib dan penuh keagungan. Amin. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari katakan terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan, Kau ajaib. ajaib dan penuh keagungan. Oh, oh. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Kita sebagai anak Tuhan, kita wajib mengucap syukur. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Kita adalah miliknya Tuhan. Dialah Raja segala raja. Dialah pencipta semesta ini. Dan dia ada dalam setiap musim kehidupan kita. Dia gak pernah tinggalkan kita. Dan kita juga punya Tuhan. Waktu kita gak punya apa-apa, kita tahu kita punya Tuhan. Dan itu lebih dari segalanya. Kita masih punya pengharapan. Ketika kita ada di bawah, kita masih punya pengharapan. Ajaibnya Tuhan kita itu seperti begitu ya. Dan ada satu lagi dari kata-kata dari lagu ini yang katakan, bahkan ketika Tuhan tahu kekurangan kita tetap dipandang indah di mata Tuhan. Buat saya itu ajaib. Jujur sebagai manusia mungkin kita akan susah ya. Waktu kita lihat kekurangan orang, kita akan ngejudge. Kita akan bilang, duh kayaknya mah bukan teman saya lah gitu ya. Tapi Tuhan gak lakukan gitu. He still loves you. Amazing. Tuhan itu luar biasa saudara.
Amin. Mari, waktu kita tahu kita punyanya Tuhan, dan Tuhan itu punyanya kita, mari kita mau serahkan seluruh kehidupan kita hanya buat Tuhan. Ada hal yang luar biasa. Dan mari kita belajar, kita gak pernah takut karena kita punya Tuhan. Amin. Come on. Dalam kesesakan kami Tuhan, kami tahu Engkau memberikan kasih-Mu Tuhan. Dalam kekhawatiran kami tahu kami bisa menemukan Engkau dalam setiap doa-doa kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Mari katakan. Dalam kesesakanku Engkau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguanku
namamu Tuhan. Dan sungguh bersyukur Kau tetap setia sama kami. Bahkan Kau tahu kebobrokan hidup kami, tapi Engkau tetap setia sama kami. Dan kami setia sama Engkau Tuhan. Kami mau berikan hidup kami sama Engkau. Kami mau berikan keluarga kami, pekerjaan kami, buat kemuliaan namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat sukacita yang Kau berikan. Terima kasih buat damai sejahtera yang Kau berikan, terima kasih buat kesehatan, keluarga, teman-teman seiman, gereja. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang gak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau serahkan segala kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Makan adalah aktivitas penting yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Melalui makanan, kita mendapatkan energi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Namun, dalam kehidupan manusia modern, makanan bukan hanya bertujuan untuk memulihkan energi dan sarana merasakan pemeliharaan Tuhan, tetapi makanan adalah alat untuk memuaskan keinginan, bahkan seringkali makanan menjadi tuan yang memperbudak manusia. Bagaimanakah seharusnya orang percaya melihat makan dari sudut pandang Alkitab? Ikutilah Biblical Night dengan seri Bible and Daily Life yang akan membahas mengenai biblical view of eating atau makan dalam sudut pandang Alkitab. Kamis 15 Juni 2023 pukul 7 malam melalui Zoom meeting. Tuhan Yesus memberkati. Satu tempat di mana aku bisa datang dengan segala keadaanku. Satu tempat di mana aku kembali menjadi satu dengan pemilikku. Satu tempat ketika kata-kata tidak terucap, namun tangis adalah sebuah bahasa. Doa, engkau hanya sejauh doa. Penuhi hatimu dengan hadirat. Dia akan menuntunmu ke padang rumput hijau dan menyegarkan jiwa. Turut mengundang seluruh pelayan, pengurus, dan hamba Tuhan Gereja Rehobot Jemaat Bandung. Tuhan Yesus memberkati. Dia sudah lakukan itu di atas kayu salib, memberi kemenangan atas dosa, atas maut, saudara sekalian. Sehingga hidup kita selain memiliki hari esok yang indah beserta dengan Tuhan, Tuhan janjikan lebih dari pemenang. Taat adalah ekspresi kasih kita pada Tuhan dan turut pada perintah-perintah-Nya.
Kenapa kita harus taat dan turut sama perintah-perintahnya Tuhan? Simple. Karena apa? Dia yang menciptakan kita. Dia yang tahu kehidupan kita akan jadi seperti apa. Dia yang tahu rencana yang terbaik bagi kehidupan kita. Shalom. Ya. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah memuji, kami telah menyembah-Mu melalui setiap pujian-pujian yang kami naikkan. Dan biarlah setiap pujian yang kami naikkan kepadamu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan menyiapkan setiap hati kami untuk menerima berkat firman Tuhan melalui setiap firman yang dibagikan pada siang hari ini. Kami minta biarlah Tuhan kembali memeriksa hati kami. Apakah kehidupan kami sudah berjalan di jalannya Tuhan, atau mungkin kami masih menyimpang dari jalannya Tuhan. Sehingga ketika selesai dari ibadah ini, kami dapat menjadi pribadi yang seturut dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menjadi pribadi yang mengikuti rencana Tuhan di dalam hidup ini. Urapi hamba-Mu dalam keterbatasan yang ada, biar kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah pemberitaan firman ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Selamat siang Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, luar biasa ya. Kita luar biasa bisa datang di tempat ini, bisa tetap beribadah di tempat ini. Itu bukan karena hebatnya kita, tapi semua karena kasih Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Ya. Boleh ditampilkan? Ya. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya memberikan judul pemberitaan firman yang saya bawakan dengan judul Culture Shock. Bapak Ibu, saat saya mempersiapkan firman Tuhan ini, ketika saya memilih untuk memberikan judul firman Tuhan hari ini Culture Shock, saya mengingat-ingat kembali apa yang pernah terjadi mengenai culture shock yang saya alami. Pada saat itu saya mengalami culture shock pada saat saya masih kuliah. Saya masih kuliah di satu perguruan tinggi teologi yang ada di daerah Jawa Timur. Pada saat itu seperti biasa kami di weekend kami dikirim oleh kampus untuk melayani di daerah-daerah sekitar Jawa Timur. Jadi kami ada yang ke Surabaya, ada yang ke Kediri, ada daerah, pokoknya seluruh daerah Jawa Timur kami melayani di gereja-gereja yang rekanan dengan kampus di mana saya sekolah ini. Dan ketika saya datang di satu tempat, saya datang di satu gereja, saya dijamu oleh tuan rumahnya pada saat itu. Dan ketika dijamu biasa diberikan snack, gitu ya, gorengan, diberikan minum teh hangat, dan tanpa saya ketahui bahwa di sana makanan itu tidak boleh dihabiskan semua, atau minuman itu tidak boleh dihabiskan semua. Sedangkan yang saya lakukan adalah ketika disuguhkan, sebagai, kalau buat saya, sebagai tindakan penghormatan saya kepada orang yang sudah menyediakan minuman itu, maka saya harus menghabiskannya. Saya habiskan, dan setelah saya selesai pelayanan di gereja tersebut, akhirnya biasa ada masukan-masukan yang diberikan oleh gembala sidang tempat di mana saya beribadah, melayani. Di sana gembala sidangnya bilang, Denal, kami di sini menganggap bahwa kalau diberikan suguhan, ketika datang ke rumah orang diberikan suguhan, diberikan minuman, kalau dihabiskan itu dianggap tidak sopan. Itu berdasarkan budaya dan suku di tempat tersebut.
Bapak Ibu Saudara semua, perbedaan budaya ini bukan hanya terjadi pada saat ini, tetapi jika kita lihat di dalam firman Tuhan, hal ini juga terjadi pada saat khususnya di dalam perikop yang akan kita baca pada hari ini. Culture shock ini juga terjadi di dalam jemaat Roma pada saat itu. Mari kita akan buka bersama-sama di dalam Roma 14. Roma 14 ayat 1 sampai 12. Boleh dibuka ayat Alkitabnya. Kita akan baca perikop ini secara bergantian. Nanti ayat 1 saya yang baca, ayat 2 Bapak Ibu Saudara, dan begitu selanjutnya. Ya, saya juga sudah menyiapkan di depan. Judul perikop ini adalah jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, kita akan melihat sekilas bagaimana keadaan jemaat di Roma pada saat itu. Boleh di next slide. Pada umumnya jemaat di Roma pada saat itu terdiri dari dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok orang Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus, dan kelompok yang satunya adalah orang non-Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus. Dan dari kedua kelompok ini mereka berkumpul di satu jemaat, yaitu jemaat di Roma, dengan membawa budaya dan cara pandang mereka masing-masing. Sehingga kita lihat di dalam perikop yang tadi telah kita baca bersama, di sana terjadi bentrok budaya antara orang Yahudi yang sudah percaya dan orang non-Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus. Dan kita melihat di dalam perikop itu ada 3 hal yang menjadi perdebatan mereka, yang menjadi permasalahan buat mereka. Yang pertama yaitu tentang makanan. Bagi orang Yahudi yang sudah percaya, memilih untuk tidak makan makanan yang lain. Jadi hanya makan makanan tertentu yang mereka makan. Sedangkan bagi orang non-Yahudi yang lain, yang sudah percaya, mereka menganggap bebas makan apa aja. Itu permasalahan pertama. Permasalahan yang kedua tentang hamba orang lain. Ternyata di dalam jemaat di Roma pada saat itu ada orang-orang yang mencampuri masalah hamba. Jadi ada orang yang memiliki hamba dan orang lain mencampuri masalah hamba itu.
atau biasa kita anggap sekarang orang yang kepo. Orang kepo sama urusan orang. Dan masalah yang ketiga yaitu tentang sikap pada hari-hari tertentu. Ada orang yang menganggap, ada kelompok yang menganggap bahwa hari ini dikhususkan, hari ini berharga, sedangkan kelompok yang lain menganggap semua hari sama aja. Dan ketiga masalah ini menjadi perdebatan di antara jemaat di Roma pada saat itu. Dan pada akhirnya terjadilah bentrok budaya. Dari penjelasan ini kita bisa melihat bahwa teks yang kita baca hari ini tidak sedang berbicara tentang doktrin, tidak sedang berbicara tentang iman atau masalah moral. Tapi yang sedang ditekankan di dalam perikop yang kita baca hari ini adalah tentang perbedaan budaya yang menyebabkan perselisihan atau konflik. Bapak, Ibu, Saudara, kita hidup di tengah-tengah perbedaan yang sangat banyak. Kita semua di tempat ini memiliki perbedaan-perbedaan yang sangat banyak. Sangat mudah sekali untuk kita menemukan celah untuk kita berkonflik satu dengan yang lain. Apalagi di gereja. Kita terdiri dari berbagai budaya, kita terdiri dari berbagai suku di tempat ini. Dan hal itu membuat sangat mudah sekali untuk kita menemukan celah untuk berkonflik. Oleh karena itu, melalui perikop yang kita baca hari ini, Rasul Paulus memberikan sebuah solusi bagi jemaat di Roma pada saat itu dan juga untuk kita semua saat ini. Bagaimana cara hidup kita di tengah-tengah perbedaan yang ada. Hari ini kita akan sama-sama melihat ada dua hal yang Paulus berikan, ada dua solusi yang Paulus berikan di dalam kita menjalani kehidupan di tengah-tengah perbedaan yang ada. Yang pertama, yaitu saling menerima. Itu diambil dari ayat yang ketiga dan kelima, saya akan bacakan ayat ini. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Ayat yang kelima, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, kedua kelompok di dalam jemaat di Roma ini, mereka mempunyai latar belakang sosial yang berbeda. Mereka memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Bahkan mereka memiliki pemahaman tentang agama mereka yang lama dan pemahaman mereka tentang kekristenan sangatlah berbeda. Orang non-Yahudi mengetahui tentang firman Tuhan pasti lebih baik dibandingkan orang yang non-Yahudi. Karena mereka dari kecil sudah dididik untuk belajar itu. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan jemaat di Roma pada saat itu. Dan di tengah-tengah perbedaan itulah muncul banyak tindakan yang dipengaruhi oleh latar belakang mereka. Jadi perselisihan yang terjadi di jemaat Roma ini terjadi karena tindakan yang dipengaruhi oleh latar belakang mereka masing-masing. Bagi Paulus, permasalahan, perdebatan yang terjadi di dalam jemaat ini hanya sebatas tentang makanan, tentang hamba, tentang hari-hari tertentu, itu hanyalah perbedaan cara pandang saja yang dipengaruhi oleh latar belakang mereka masing-masing. Latar belakang budaya, sosial mereka, dan bukan merupakan sebuah permasalahan yang mendasar dalam iman Kristen. Oleh karena itu, Paulus menasihatkan supaya siapa yang makan tidak boleh menghina orang yang tidak makan. Dan orang yang tidak makan tidak boleh menghakimi orang yang makan. Begitu juga dengan orang yang mempercayai hari-hari tertentu. Sebaliknya mereka, kedua kelompok ini harus saling menerima perbedaan satu dengan yang lain. Kalau orang lain makan, kita enggak usah ngehakimin. Kalau orang lain enggak makan, kita enggak usah ngomongin.
Kenapa Paulus memberikan saran untuk saling menerima perbedaan itu? Di dalam ayat 5 di sana dibilang bahwa setiap orang yang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Maaf, di ayat yang ke-4. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain, entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Alasannya kenapa jemaat di Roma diberikan saran oleh Paulus untuk menerima perbedaan adalah karena Allah sudah lebih dulu menerima mereka semua. Dalam ayat tadi dikatakan bahwa Allah sudah menerima orang Yahudi yang sudah percaya sama Tuhan. Allah sudah menerima orang non-Yahudi yang sudah percaya sama Tuhan. Mereka semua sudah diterima oleh Allah. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak menerima satu kelompok dengan kelompok yang lain. Tidak ada lagi alasan untuk tidak menerima orang lain karena ada perbedaan dengan kita. Bapak Ibu Saudara, saya pernah diberikan kesempatan oleh kampus tempat saya sekolah untuk melakukan pelayanan antar pulau. Jadi biasanya di kampus tempat saya sekolah, setiap Juli itu para mahasiswa akan dikirim ke daerah-daerah di Indonesia, di seluruh Indonesia, bahkan ada beberapa yang ke luar negeri. Dan pada saat itu saya mendapatkan kesempatan untuk pelayanan di Kalimantan. Dan ketika saya sampai di Kalimantan, saya baru mengetahui bahwa di Kalimantan ada makanan-makanan yang belum pernah saya ketahui. Ada makanan-makanan yang menurut saya unik. Dan salah satu makanannya adalah iwak wadi. Saya tidak tampilkan gambarnya, nanti Bapak Ibu Saudara kalau mau tahu gimana bentuknya bisa lihat di rumah masing-masing, nanti search di Google, namanya iwak wadi. Iwak itu ikan, wadi itu adalah jenis masakannya. Jadi iwak wadi ini adalah makanan yang difermentasi dengan bahan-bahan alami. Jadi ikan yang diolah dengan menggunakan bahan alami antara lain garam, dan juga di sana ada beras ketan yang udah disangrai, ditumbuk lalu jadi satu. Dan setelah diproses seperti itu, ikan ini akan dimasukkan ke dalam toples atau tempat gitu. Ada juga yang waktu saya ke sana ada juga yang simpan di kendi. Jadi disimpan, ditutup dan disimpan berbulan-bulan. Dibiarkan begitu saja dalam waktu yang cukup lama. Pertama kali saya melihat itu, saya pasti kaget. Ada makanan yang saya datang ke rumah seseorang, lalu saya dihidangkan makanan, dan makanan itu memiliki bau yang cukup menyengat. Dan pasti saya bingung, saya mau makan atau enggak, karena ada bau yang menyengat. Saya makan atau enggak? Dan saya juga takut gimana rasanya dari makanan ini, karena belum pernah sama sekali saya melihat. Jangankan merasakan makanan itu, melihat aja saya baru pertama kali pada saat saya ada langsung di Kalimantan itu. Dan hal yang membuat saya semakin ragu untuk memakannya ketika diceritakan proses buatnya. Di sana dibilang ini makanan udah sekian bulan kita simpan. Dan ketika saya mendengar hal itu, saya makin ragu buat makan itu. Kenapa? Karena bagi saya makan ikan itu pasti pengennya yang fresh. Makannya ikan yang fresh atau mungkin ikan yang disimpan lama paling ikan asin, peda goreng, pakai pete, sambal, gitu. Paling itu yang dimakan. Saya belum pernah melihat makanan seperti ini, disimpan berbulan-bulan. Gitu.
dengan aroma yang menyengat. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada saat saya ada di posisi itu, saya mengalami culture shock. Bagi saya ikan itu dimasaknya harus fresh gitu ya. Dan ketika saya menghadapi posisi itu, ketika saya mengalami hal itu, bisa aja saya berkonflik sama orang yang menyediakan makanan itu. Bisa aja saya berargumen, itu makanan yang udah gak layak buat dimakan. Itu makanan harusnya gak dimakan. Bisa aja saya memberikan argumen seperti itu. Sedangkan bagi mereka di sana, mereka menganggap bahwa itu adalah makanan spesial yang mereka siapkan untuk menjamu tamu yang akan datang ke rumah mereka. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, jika waktu saya melihat makanan itu terus saya bilang, itu makanan gak layak, apa yang akan terjadi? Pasti akan terjadi tersinggung di sana, pasti mungkin juga bakal terjadi masalah-masalah yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita semua di tempat ini bersinggungan dengan perbedaan karena latar belakang budaya yang berbeda. Baik di tempat kerja kita masing-masing, baik di gereja, dan dimanapun kita berada, kita pasti ketemu dengan orang yang beda budaya sama kita. Dan untuk itu, marilah setiap kita semua di tempat ini, mari kita